Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para alim ulama yang saya muliakan, seluruh para asatidzah, tokoh-tokoh masyarakat, seluruh pejabat-pejabat pemerintah setempat yang saya hormati, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, wabil khusus kepada seluruh pimpinan dan pengurus Masjid An-Nur beserta seluruh panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Terima kasih atas segala kegiatannya, terima kasih atas segala aktivitasnya dalam rangka menghidupkan agama yang kita cintai di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Juga saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala pengorbanannya. Sekali lagi atas segala pengorbanannya, sehingga terwujudlah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu pada malam hari ini. Selalu saya tekankan kepada pengorbanan dan pengorbanan. Mengapa? Karena tidak ada satu cita-cita, tidak ada satu kemauan yang akan berhasil tanpa adanya pengorbanan. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri bukan hadiah dari Belanda. Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka bukan hadiah dari Belanda, bukan hadiah dari Jepang. Tapi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dibangun di atas aliran darah bangsa Indonesia. Semenjak Perang Diponegoro tahun 1825 sampai tahun 1948, darah bangsa Indonesia mengalir untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dibangun oleh aliran dan tetesan air mata seluruh rakyat Indonesia. Berapa wanita yang menjadi janda, berapa anak yang menjadi yatim karena bapaknya meninggal di medan perang. Karena untuk membangun NKRI ini, alhamdulillah kami umat Islam terbesar kontribusinya terhadap NKRI ini. Saya tidak menghilangkan jasa-jasa kelompok yang lain, tetapi sudah bisa dipastikan bahwa darahnya umat Islam yang terbesar untuk membangun NKRI ini. Maka pemerintah Republik Indonesia saya minta agar sadar bahwa yang membangun NKRI itu darahnya
umat Islam. Persilakan pemerintah adakan sensus kuburan, tapi bukan kuburan umum. Alhamdulillah di Indonesia setiap kota kabupaten mempunyai saksi dengan adanya taman-taman pahlawan. Persilakan pemerintah adakan sensus kuburan taman pahlawan se-Indonesia. Lalu tanya, di taman pahlawan itu namanya siapa, agamanya, nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa. Saya yakin 99,9% darahnya umat Islam untuk NKRI. Tidak perlu umat Islam dicurigai. Dan NKRI ini terwujud karena pengorbanan umat Islam. Ketika Bung Karno mau mengajak berjuang merdeka, Bung Karno membuat satu tim. Pertama kali 60 orang untuk merumuskan tentang negara Indonesia ini. Gagal. Akhirnya Bung Karno membentuk panitia 9, terdiri pada Bung Karno, Bung Hatta, termasuk dari Katolik diwakili oleh Amaramis, Kahar Mudakir, termasuk Habib Kusno, termasuk Pak Wahid Hasim, termasuk Muhammad Hamid. 9 orang itu menggodok kayak apa format negara ini. Akhirnya setelah timbul perdebatan yang hangat, lahirlah satu rumusan yang disebut Piagam Jakarta, yang isinya negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini Piagam Jakarta. Yang muda-muda ini sudah tidak tahu apa Piagam Jakarta ini. Maka saya ulang sekali lagi, Piagam Jakarta itu berbunyi, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dengan didapatkan rumusan ini, maka Bung Karno tanggal 17 Agustus langsung memperlakukan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dalam tempo dengan cara yang sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya atas nama bangsanya Soekarno-Hatta. Ini barangkali salah satu kiai yang hafal proklamasi. Mungkin kiai yang lain kalau saya uji kagak lulus ini. Hafallah. Apa yang terjadi? Sore harinya jam 3, seorang kolonel Jepang dari Angkatan Laut Jepang mengatasnamakan Indonesia Timur. Kalau 7 kata ini tidak dicabut, Indonesia Timur tidak ikut merdeka. Maka Indonesia akan pecah jadi 2. Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Tanggal 18 Agustus, Bung Hatta mengumpulkan 9 orang ini, minus Pak Wahid Hasim, dia sudah pulang ke Jawa Timur, karena dianggap persoalan sudah selesai. Dimulai perdebatan, dicabut apa tidak 7 kata ini dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini harus dicabut. Kalau ini tidak dicabut, Indonesia Timur tidak ikut, maka NKRI tidak ada. Dan ini supaya pemimpin bangsa yang sekarang ini supaya tahu sejarah ini.
Jangan pemimpin Indonesia tidak tahu sejarahnya Indonesia. Ahlinya ngawur, kebijaksanaannya tidak bijaksana, karena tidak tahu sejarah. Mau memimpin bangsa harus tahu sejarah bangsanya. Timbul perdebatan karena cinta sama NKRI, para ulama berkorban. 7 kata dicoret, cuman diganti dengan lebih mahal, dengan kata-kata Maha Esa. Jadi pada tanggal 17 Agustus ketika diproklamirkan Indonesia berbunyi negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang tidak meluk agama Islam tidak usah ikut syariat Islam. Tapi mereka minta ini dihilangkan. Para ulama berkorban. Dirubah tanggal 18 Agustus menjadi negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Titik. Seandainya para ulama waktu itu tidak mau mencabut, karena ini sudah disetujui, sudah ditandatangani oleh tokoh-tokoh nasionalis, oleh tokoh agama. Kalau seandainya para ulama itu bertahan tidak mau mencabut, maka NKRI tidak ada. Sejarah supaya mudah-mudah ini tahu. Untung ada orang tua seperti saya ini masih tahu sejarah bangsanya. Nah ini saudara-saudara, maka terjadilah NKRI ini dengan pengorbanan para ulama. Siapa yang cinta NKRI ketika itu kelihatan? Ulama lah yang cinta dan membangun NKRI ini. Siapa yang tidak cinta sama NKRI waktu itu kelihatan. Tidak usah saya sebut. Nah ini sejarah bangsa ini pengorbanan. Agama Islam diturunkan oleh Allah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Agama Islam tidak langsung jaya. Agama Islam tidak langsung besar. Besarnya Islam dan jayanya Islam karena diperjuangkan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat-sahabatnya dengan segala pengorbanan, mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya untuk Islam. Karena orang-orang sebelum kita mau berkorban, alhamdulillah kita tidak jadi korban. Oleh sebab itu, kita sekarang siap-siap berkorban. Untuk siapa? Bukan untuk kita. Untuk anak cucu kita 50, 100, 200 tahun yang akan datang. Supaya anak cucu kita tetap beragama Islam ahli sunnah wal jamaah. Kita yang harus berkorban. Maka saudara-saudara yang hadir di Istikharah malam ini, saya minta malam ini semuanya pasang niat. Saya wajib membiayai Islam. Islam harus hidup di NKRI. Untuk menghidupkan Islam perlu biaya. Saya sebagai seorang Muslim siap untuk membiayai Islam. Agar tokoh-tokoh Islam tidak menjadi tokoh-tokoh boneka. Tokoh Islam, tapi tidak diatur oleh Quran, tidak diatur oleh Rasulullah, diatur oleh orang-orang yang berduit. Banyak tokoh-tokoh Islam bahkan sudah murtad karena diatur oleh orang-orang yang berduit. Oleh sebab itu, mari umat Islam saya ajak
Islam. Hai orang Jakarta. Oh, Jakarta Barat ya. Umat Islam Jakarta Barat, tinggal pilih mau berkorban atau mau jadi korban. Tidak mau berkorban, siap-siaplah kau untuk jadi korban. Mari sisihkan sebagian hartanya. Saya minta, hai orang Jakarta Barat, kalau kau ingin jadi orang yang mulia, kau muliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kau ingin menjadi orang yang terhormat di sisi Allah, hormatilah apa yang dihormati oleh Allah. Yang jelas saudara, setiap hari Jumat mesti mendengar kalimat inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Hari Jumat, hari yang dimuliakan oleh Allah. Mari masyarakat aku muliakan hari Jumat. Dengan apa memuliakan hari Jumat? Kepada perokok-perokok yang merokok, tolong pagi subuh Jumat saya niat tidak merokok. Hari Jumat sampai malam Sabtu, duit rokok saya kasihkan sama Masjid An-Nur. Insya Allah pengurus Masjid An-Nur tidak menjadi pengemis yang membawa emak proposal ke barat ke timur, ngemis ke kantor-kantor, tidak punya malu. Uang rokoknya saja Pak, nggak usah ngambil duitnya yang di bank, uang rokoknya saja. Orang-orang kapok, kalau kau meletakkan duit 2.000 di tromol masjid, maaf, jangan kau merasa beramal. Kau sedang menghina agamanya sendiri. Kau tidak menghargai agamanya. Kau tidak menghargai surga. Masa mau masuk surga 2.000 rupiah? Pakai otak yang sehat. Mana otakmu, hai orang kapok? Kasar tapi mantap. Kalau nggak dikasih nggak mantap-mantap ya. Nah iya, cuma uang rokoknya saja. Masuk terowongan masjid 2.000 itu penghinaan. Kau tidak menghargai agamanya. Hargai agamanya. Paling tidak 10.000 lah. Masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, i'tikaf di masjid, mendengarkan khotib berkhutbah. Setelah itu sholat Jumat, sholat ba'datul Jumat, 2.000 rupiah. Listriknya bagus, kipas anginnya bagus, airnya bagus, bisa berwudu. Wudu, i'tikaf, mendengarkan khotib berkhutbah, cuman 2.000 rupiah. Kemana otakmu dipakai? Saudara mau benci saya, bencilah. Setelah itu saya pergi ke rumah saya, kok nggak di sini saya? Mungkin kalau orang kampung takut tidak tuh begini. Nah iya, ini saya supaya umat Islam ini mau berkorban. Banyak sekarang tokoh-tokoh Islam, namanya tokoh Islam tapi bonika, diatur oleh orang-orang yang punya duit. Na'udzubillah, ada peribahasa Arab zaman jahiliyah, jauh kalbaka yarbaka, jauh kalbaka yarbaka, laparkan anjingmu
Paham apa tidak? Mari umat Islam kita biaya Islam supaya pemimpin-pemimpin kita tidak menjadi pemimpin-pemimpin boneka. Paham? Kurang apa saya gebukin saudara? Supaya sadar ibu-ibu di belakang. Matanya melotot di belakang. Maaf Bu, saya minta maaf. Di tempat saya Bu, kalau matanya melotot, dipanggil tidak nyaut, itu namanya ikan asin. Tahu ikan asin? Matanya melotot dipanggil. Oh, sekarang kali aku dikatakan ikan asin. Tiap hari ibu belanja, ada lebih 2.000 masukkan kota, lebih 3.000 masukkan kota. Jumat pagi buka kotanya, ada duit 15.000 misalnya. Titip sama suaminya, Pak, ini hari Jumat Pak, saya titip 10.000. Ini nanti yang akan menyenangkan saya di kuburan. Pada saat saya sendirian di kuburan, suami tidak bisa menolong, anak tidak bisa menolong. Hanya amal solehnya, infaknya yang ke masjid tiap Jumat yang akan menghibur ibu di liang kubur. Rasulullah bersabda, Al-Qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang berotak, tentu mana kasar terus ini. Ya, kalau terjemahan yang halus, orang yang berpikir agak halus. Jadi terjemahan saya, Al-Qayyisu, orang yang berotak, orang yang menggadaikan dirinya kepada Allah dan dia berbuat untuk nanti setelah mati. Itu orang yang berotak. Dia berbuat untuk hidup, tapi berbuat untuk nanti mati. Itu orang yang berotak. Karena semuanya apa yang Anda miliki dunia itu tidak ada artinya. Hak saudara itu nasi satu piring yang Anda makan. Yang menjadi hak Anda baju satu lembar yang Anda pakai. Yang menjadi hak Anda rumah yang kau tempati dan mobil yang kau pakai. Lebihnya dari itu tidak ada kaitannya denganmu. Itu pun masih kontrak dengan Allah selama napasnya masih mundar-mandir di hidungnya. Kalau napasnya berhenti, rumah bukan rumahmu, hotel bukan hotelmu, pabrik bukan pabrikmu, kebun kelapa sawitnya bukan kebun sawit satu batang pun tidak ikut berkuburan. Alangkah bodohnya manusia ini. Tidak mau mempergunakan hartanya untuk nanti setelah mati. Padahal begitu sekatul maut, Anda punya duit di bank 10 miliar. Kemudian Anda masukkan lagi 1 miliar. Setiap duit Anda menjadi 11 miliar. Begitu pulang ke rumahnya, mereka Israel cabut nyawanya. Milik siapa yang 11 miliar? Milik siapa? Anda 1 rupiah pun gak punya hak. Miliknya yang hidup. Padahal saudara yang keluar keringat, tidak tahu panas, tidak tahu hujan, untuk mencari duit. Begitu dapat duit ditumpuk di bank, kembali dari bank, mereka mau datang cabut nyawanya. Subhanallah, subhanallah. Penyesalan atas penyesalan, menikmati pun tidak. Maka yang menjadi hak kita itu
Cuma nasi satu piring yang di depan kita. Apakah Bapak karena punya pabrik beras di Kerawang, lalu makannya sekali makan 20 piring? Karena saudara punya pabrik tekstil di Tangerang, bikin baju 20 potong dipakai sekaligus. Bukan orang kaya, gila namanya itu. Betul atau tidak? Biar yang kaya ada kekayaanmu, yang kau makan nasi satu piring, yang kau pakai kain satu lembar, rumah yang kau tempati itu pun masih kontrak selama napasnya masih mundar-mandir di hidupmu. Apalagi ibu-ibu, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah, ibu yang umurnya sudah 50 tahun ke atasku, gak usah kayak bilang masmo, gak nama cantik, percaya sama saya. Hai perempuan-perempuan, cantikmu tuh paling lama 30 tahun. Gak ada orang cantik lebih dari 40 tahun, gak ada bu. 15 tahun mulai cantik kelihatan. Seorang gadis umur 50 tahun habis cantiknya bu. Tua tidak bisa dikibulin. Teknologi apapun saja tidak bisa menghapus tua. Pasti kelihatan tua itu. Maka ibu-ibu, ya mudah-mudahan sama-sama panjang umur. Umpama ibu meninggal duluan, suaminya masih umur 60 tahun, kawin lagi apa tidak? Kawin lagi apa tidak? Ini dijawab bu, kawin lagi bu. Begitu suami ibu kawin lagi, ibu di kuburan, dibuka lemarinya. Kalau ibu dikalungkan sama istri mudanya, gelang ibu dipakai oleh istri mudanya, yakin ibu dikuburkan gigit jari bu. Betul atau tidak? Ya Allah, itu gelang saya, itu kalung saya, dipakai oleh istri mudanya. Coba ibu kasihkan Masjid An-Nur, coba ibu kasihkan pondok pesantren, ibu akan tersenyum di kuburan dengan gelang emasnya bu. Ibu akan tersenyum di kuburan dengan kalung emasnya bu. Tidak gigit jari. Maka ini Rasulullah bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima badal maut. Orang yang berotak, orang yang berbuat untuk nanti setelah mati. Ibu tidak perlu bertanya kapan saya mati. Ibu tidak perlu bertanya kapan saya kedatangan tamu. Tamu bisa datang sewaktu-waktu. Yang penting bu, bukan kapan saya kedatangan tamu, suguhan apa. Seandainya tamu datang sewaktu-waktu, siapkan kopinya, siapkan tehnya, siapkan kue-kuenya. Begitu tamu datang tanpa berjanji, suguhan sudah disiapkan. Begitu juga ibu tidak usah bertanya kapan saya mati. Mati bisa datang sewaktu-waktu bu. Yang penting bukan kapan saya mati, yang penting suguhan apa. Seandainya mati datang mendadak, sholatnya beres, zakatnya beres, akhlaknya beres, amal jariahnya beres, bangunlah kuburan ibu sebelum membangun rumahnya. Atau persilakan bangun rumahnya, tapi jangan lupa untuk membangun kuburan. Lah ini saya peringatkan supaya saudara siap berkorban. Ini saya belum pidato, baru mukadimah ini. Saya kan juga maulid. Ya, ini belum bicara maulid saya. Baru supaya saudara mau berkorban. Maka orang kamu usikum wa iyaya bitaqwallah, tinggal pilih orang kamu mau berkorban atau mau menjadi korban.
bersiap-siaplah anak cucumu akan jadi korban. Dengan teknologi yang begitu canggih, orang yang berpacu dalam kemewahan, kadang-kadang agamanya ditinggal. Apalagi kalau imannya tipis, ditukar dengan kepentingan dunia. Agama pun bisa ditukar dengan kepentingan dunia. Ini yang terjadi ketika ibu sholat subuh, baca doa kunut, Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallit. Pernahkah ibu berpikir, apakah anak saya masih kunut seperti saya? Apakah cucu saya masih kunut seperti saya? Apa anak cucu saya masih kunut seperti saya? Ketika bapak sembahyang Isya, sujud kepada Allah, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Apakah bapak pernah terpikir, apakah kira-kira anak saya, cucu saya, anak cucu saya masih sujud seperti saya? Atau sudah berubah agama? Na'udzubillah min dzalik. Lah ini yang saudara pikirkan malam ini. Ketika memperingatkan Maulid, kita pikirkan anak kita, cucu kita. Inilah gunanya kita memperingati Maulid, untuk memperingatkan umat. Kalau soal dalil peringatan Maulid, terlalu banyak dalilnya. Hanya orang-orang yang bodoh saja yang masih mempersoalkan Maulid. Persoalan Maulid sudah selesai. Ayat Qur'annya banyak. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan oleh engkau Muhammad, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, hendaknya kalian bergembira. Orang yang tidak gembira dengan karunia Allah, orang yang tidak gembira dengan rahmat Allah, itu imannya perlu dipertanyakan. Tidak ada karunia Allah yang lebih besar daripada lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada rahmat Allah yang lebih besar daripada lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Rasulullah merupakan karunia terbesar dan merupakan rahmat yang terbesar. Allah perintahkan supaya kita bergembira. Malam ini kita kumpul di Masjid An-Nur, bergembira dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca marhaban menyambut kelahiran Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Wahai Nabi, selamat datang atas kelahiranmu. Wahai Rasul, selamat datang atas kelahiranmu. Wahai kekasih Allah, selamat datang atas kelahiran kesejahteraan atas kalian. Kemudian Rasul dipuji. Anta samsun, anta badron, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa wali. Engkau Rasulullah kayak matahari di waktu siang, menerangi alam dunia ini. Engkau Rasulullah kayak bulan purnama pada waktu malam, menerangi kegelapan malam. Engkau cahaya Rasul di atas segala cahaya. Mengapa dikatakan cahaya Rasul di atas segala cahaya? Cahaya matahari tidak tembus ke dalam dadanya orang buta. Cahaya bulan tidak tembus ke dalam dadanya orang buta. Tetapi cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tembus ke dalam dadanya orang buta. Walaupun dia buta, pada saat mereka mendapat taufik dan hidayah dari Allah, mata yang buta tapi hatinya terang karena mendapat cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bergembira berdiri menyambut kelahiran Rasulullah. Kita mencintai terhadap karunia
Nabi Muhammad bukan nabinya orang Arab saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Indonesia saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Cina saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Amerika saja. Nabinya semua umat manusia sedunia. Ini namanya rahmatan lil alamin. Orang Amerika yang masuk Islam, dia mendapat rahmatnya Rasulullah. Orang Cina yang masuk Islam, jutaan Cina yang beragama Islam, mereka yang dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi oleh kiai di akhir zaman dirubah tafsirannya. Kalau tanggal 25 Desember kadang-kadang pemuda Islam disuruh menjaga gereja. Betul atau tidak? Mengapa? Rahmatan lil alamin. Kalau tanggal tahun baru Cina, pemuda Islam disuruh menjaga kelenteng Cina supaya Cina aman sujud kepada berhala, tidak ada yang mengganggu. Pemuda Islam yang menjaga, alasannya rahmatan lil alamin. Saya kira itu tafsiran goblok. Saya khawatir nanti lama-lama tempat penjudian dilindungi oleh pemuda Islam supaya yang berjudi aman, tidak ada gangguan. Dalilnya rahmatan lil alamin goblok. Saya khawatir nantinya tempat penjudian, minum-minuman keras dijaga juga oleh pemuda Islam supaya yang minum minuman keras aman, yang berjudi aman, yang berzina aman, sehingga tempat pelacuran dijaga juga oleh pemuda-pemuda Islam dengan alasan rahmatan lil alamin goblok. Bagaimana ya? Saya luruskan, rahmatan lil alamin itu Nabi Muhammad diutus pada sebuah bangsa, bukan hanya untuk bangsa Arab. Nabi Muhammad bukan nabinya bangsa Arab saja. Nabi Muhammad bukan nabinya bangsa Indonesia saja. Nabi Muhammad bukan nabinya bangsa Eropa saja. Nabi Muhammad bukan nabinya bangsa Amerika saja. Nabi Muhammad bukan nabinya bangsa Afrika saja. Tapi nabinya semua umat manusia sedunia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menjadi rahmat ke seluruh alam, karena Rasul diutus untuk semua bangsa. Paham apa tidak? Jangan seenaknya. Kalau mau cari duit ada. Gak usah pakai agama. Betul tidak? Barangkali yang jaga keamanan itu oleh Cina dibayar 100.000 satu malam barangkali. Cari duit aja. Jangan Islam dibawa-bawa. Rahmatan lil alamin, karena Nabi Muhammad diutus untuk semua bangsa. Itu maksudnya rahmatan lil alamin. Bukan diutus untuk bangsa Arab kayak nabi-nabi sebelumnya, hanya diutus oleh Allah kepada kaumnya. Nabi Muhammad datang tidak membawa agama baru. Ini yang kadang-kadang umat Islam kalau ditanya siapa yang membangun agama Islam, agama Islam dibangun oleh Nabi Muhammad. Salah. Saya luruskan, agama Islam itu dibangun oleh 25 Rasul. Kemana Nabi Adam? Kemana Nabi Nuh? Kemana Nabi Ibrahim? Kemana Nabi Sulaiman? Kemana Nabi Daud? Kemana Nabi Yahya? Kemana Nabi Zakaria? Jadi kalau sudah ditanya oleh orang siapa yang membangun Islam, jawabannya yang membangun Islam 25 Rasul. Nabi Isa yang ke-24, Nabi Muhammad yang ke-25. Nabi datang tidak membawa agama baru. Nabi datang finishing, yang menyelesaikan pembangunan Islam. Nabi Muhammad SAW benar. Jadi Nabi
menyelesaikan pembangunan agama yang sudah dibangun oleh 24 Rasul sebelumnya. Nah, ini saya luruskan. Jadi jangan dikira Nabi Muhammad yang bangun Islam sendirian. Nah, Islam sudah dibangun sejak Nabi Adam. Allah hanya menurunkan satu agama, tidak menurunkan bermacam-macam agama. Allah tidak akan mengadu umatnya. Yang diturunkan oleh Allah itu hanya satu agama Islam. Nabi Adam turun mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah, Islam. Datang Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak membawa agama baru. Nabi Nuh mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh bersama-sama umatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta. Datang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak membawa agama baru. Nabi Ibrahim mengajak umatnya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa tidak membawa agama baru. Nabi Musa mengajak umatnya agar beriman kepada Allah, pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang Nabi Isa yang oleh saudara kita disebut Yesus Kristus di dalam Al-Quran. Nabi Isa datang tidak membawa agama baru. Nabi Isa mengajak supaya umatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Al-Quran. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak membawa agama baru. Nabi Muhammad mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah, Islam. Ngaji kan? Saya tanamkan ilmu. Ini saudara-saudara, apa bedanya? Tidak ada bedanya. Hanya syariat Allah itu tidak Allah turunkan sekaligus zaman Nabi Adam. Tidak ada yang kerjakan. Zaman Nabi Adam sederhana syariat Allah. Zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong. Mengapa zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong? Karena pada zaman Nabi Adam tidak ada orang nyolong. Mengapa tidak ada orang nyolong? Karena tidak ada orang. Untuk apa Kiai? Dia akan ngasih buat saya dari waktu. Oh, nggak ada yang nyolong. Dunia cuma punya Nabi Adam dengan Siti Hawa berdua aja. Negara nggak ada. Nggak ada Malaysia, nggak ada Indonesia, nggak ada Belanda, nggak ada Saudi, yang ada bumi. Milik siapa? Milik Nabi Adam dengan Siti Hawa. Siapa yang mau nyerobot kapling? Kapling aja nggak ada. Nggak ada kapling. Zaman Nabi Adam perkawinan sederhana. Karena tidak ada pesta. Maka zaman Nabi Adam mulai Nabi Adam dipermudah. Kakak kandung kawin dengan adik kandung kawin dengan kakak kandung. Zaman Nabi Adam. Kalau sekarang di kampung ada orang mau kawin dengan adik kandungnya sendiri atau kakak kandung
Lahir sama Nabi Adam persilakan, kakak kandung kawin dengan adik kandung. Datang Nabi Nuh, sempurnakan. Datang Nabi Ibrahim, sempurnakan. Datang Nabi Daud, sempurnakan dengan kitab Zaburnya. Datang Nabi Musa, disempurnakan Islam dengan kitab Tauratnya. Datang Nabi Isa, disempurnakan Quran dengan kitab Injilnya. Datang Nabi Muhammad SAW, turunlah kitab suci Al-Quran 30 juz. Semua kitab yang lain ditarik oleh Allah. Saudara, dari kitab Zabur yang asli tidak bakalan ketemu. Saudara, mencari kitab Taurat yang asli tidak bakalan ketemu. Saudara, dari kitab Injil yang asli tidak bakalan ketemu. Saudara, saya ketemu dengan Injil 4 disahkan oleh gereja, yang 1 tidak boleh dibaca oleh orang gereja. Injil yang disahkan Injil Matius, yang jelas Injil itu ditulis oleh orang namanya Matius dengan susunan dia. Injil Markus ditulis oleh orang yang bernama Markus, susunannya, kitabnya susunan Markus, tidak sama dengan Matius. Ada Injil Yahya ditulis oleh orang yang namanya Yahya dengan redaksi dia, dengan tertibnya dia, tidak sama dengan Injil Matius dan Injil Lukas. Injil Lukas ditulis oleh orang yang bernama Lukas, sehingga yang disahkan oleh gereja ada 4 Injil. Dan orang Kristen baca Injil pasti tidak sama. Orang Amerika baca Injil tidak sama dengan orang Prancis baca Injil. Orang Prancis baca Injil tidak sama dengan orang Jerman baca Injil. Orang Jerman baca Injil tidak sama dengan orang Jepang baca Injil. Tetapi kalau umat Islam sama. Orang Amerika baca Quran sama dengan orang Teluk Gong baca Quran. Jepang baca Quran sama dengan orang Kapok baca Quran. Tidak ada bedanya. Orang Belanda baca Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Orang Kapok baca Yasin sama dengan orang Jepang baca Yasin. Orang Jepang baca Yasin sama dengan orang Cina baca Yasin. Inilah Al-Quran, jelas asli. Menjauhi Injil yang asli tidak ada. Yang ada terjemahan Injil bahasa Indonesia, aslinya kagak ada. Injil bahasa Jepang ada, aslinya kagak ada. Lain dengan Al-Quran, diterima bahasa Islam, di sampingnya Al-Qurannya masih utuh. Diterjemahkan bahasa Inggris, Qurannya masih ada. Terjemahkan bahasa Jepang, Qurannya masih ada. Kita tidak usah menyalahkan mereka. Mereka percaya pada 4 Injil yang berbeda, persilakan. Mereka berkata itu asli, persilakan. Tapi kami menyatakan tidak asli. Karena apa? Kalau asli mesti 1. Ada Injil yang dilarang oleh orang gereja dibaca, namanya Injil Barnabas, yang ditulis oleh orang bernama Barnabas. Karena orang gereja melarang, saya beli. Ingin tahu mengapa gereja melarang. Setelah saya baca betul, karena Injil Barnabas isinya mirip dengan Al-Quranil Karim tentang Nabi Isa alaihissalam. Nah, datang Nabi Muhammad, semua kitab ditarik. Allah turunkan kitab suci Al-Quran sebagai ganti daripada kitab-kitab suci sebelumnya dengan Al-Quran yang sempurna. Maka dengan datangnya Nabi Muhammad, pembangunan Islam selesai. Karena selesai, Allah resmikan. Yang meresmikan Islam itu bukan Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena
Blek itu bahasa Jawa. Ada orang Jawa nggak? Ada orang Jawa? Ada. Orang Jawa merasakan kata-kata saya. Karena orang Jawa itu kalau sungguh-sungguh kata yang terakhir diulang. Kalau orang Jawa bilang kemarin di Tangerang macet, nggak apa-apa, masih macet, masih jalan. Tapi kalau orang Jawa bilang kemarin di Tangerang jalan macet, kalau macet, mati mesin. Syariat Allah di Lauh Mahfuz dengan datangnya Nabi Muhammad turun Al-Quran 30 juz, maka syariat Allah sudah tumplek. Oleh sebab itu Allah resmikan, baru Allah meresmikan agamanya. Semenjak Nabi Adam Allah belum meresmikan, datang Nabi Nuh belum meresmikan, baru Allah meresmikan agamanya setelah datang Nabi Muhammad, pembangunan selesai. Maka Allah umumkan, istilah kita Allah deklarasikan, Allah proklamasikan. Mana proklamasinya? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah saya sempurnakan agamamu untukmu. Al-Quran 30 juz syariat Allah setunggal-tunggal. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah saya sempurnakan nikmatku. Menurut ulama tafsir, sempurnanya nikmat Allah itu datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Nabi belum dilahirkan, nikmat Allah belum sempurna. Sempurnanya nikmat Allah ini dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sempurna. Kemudian Allah yang membuat pernyataan. Ini pernyataan Allah, bukan pernyataan Supran Makmun. Ini pernyataan langsung dari Allah. Apa kata Allah? Wa raditu lakumul Islam madina. Saya ridho, saya rela Islam sebagai agamamu, karena sudah selesai pembangunannya. Sehingga agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama inna dina indallahil Islam, bukan Supran Makmun. Quran, kalau mau ditangkap, tangkap Qurannya. Selama Quran tidak ditangkap, surah belum baca. Ini Quran. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama. Wa may yabtaghi ghairal Islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang ikut agama selain agama Islam, maka Allah tidak akan menerima agama tersebut, dan mereka termasuk golongan yang merugi. Mengapa merugi? Karena tempatnya mereka di api neraka. Nah, mantap, mantap, wajib. Maka ustaz-ustaz ngaji jangan bikin citra-citra bohong. Kadang-kadang supaya mendengar hospitality. Jangan bikin citra-citra bohong.
Majelis taklim itu bikin tempat menanamkan ilmu. Jelaskan ayat Quran, jelaskan hadis Rasulullah. Itu ngaji. Saya setiap memberikan gagasan, pasti saya ikuti dengan hadis, pasti saya ikuti dengan ayat Quran. Lah ini saudara-saudara, tapi bagaimanapun kita fanatiknya kepada Islam, umat Islam tidak usah diajar toleransi. Umat Islam paling mengerti toleransi. Yang perlu diajar toleransi barangkali umat di luar Islam. Umat Islam tidak usah diajar toleransi. Sudah toleransi ratusan tahun. Walaupun umat Islam di Indonesia mayoritas, tidak pernah ada perang Islam Kristen, tidak pernah ada perang Islam Hindu, tidak pernah ada perang Islam Buddha, karena orang Islam mengerti dalam kita bertoleransi. Ratusan tahun kita hidup rukun dan damai di Indonesia itu. Betul atau tidak? Toleransinya jelas. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abidun ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abidun ma a'bud lakum dinukum. Ini toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Agama lo, agama lo, agama gua. Jalankan agama lo, gua tidak mengganggu lo. Gua menjalankan agama gua, lo jangan mengganggu agama gua. Padahal saya bukan orang Betawi, tapi saya paham betul. Lakum dinukum, agama lo, kerjakan. Waliyadin, agama gua kerjakan. Gua nggak mengganggu lo jangan mengganggu gua. Mari hidup rukun di Indonesia, satu bangsa Indonesia. Islam paling mengerti. Jangan mengajar Islam toleransi. Yang mengajar Islam toleransi dia belum tahu Islam. Orang Islam yang paling paham toleransi, karena Quran yang menyuruh la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbullah adwan biwali ilmin. Hai orang-orang yang beriman, engkau jangan menghina, engkau jangan mencela orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, dan nanti mereka akan menghina Allah. Timbullah permusuhan di antara kalian. Jangan saling hina menghina, jangan saling cela mencela. Mari kita hidup rukun, saling harga menghargai, saling hormat menghormati, tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Banyak tokoh Islam yang sekarang sudah murtad. Mereka berkata semua agama sama, semua agama benar, murtad. Semua umat beragama masuk surga. Yang sholat subuh masuk surga, yang tidak sholat subuh masuk surga. Surganya sama. Milih yang mana? Milih yang mana? Jujur. Anak-anak muda, yang puasa Ramadan masuk surga, yang tidak puasa Ramadan masuk surga juga. Surganya sama. Milih yang mana anak muda? Milih yang puasa goblok, milih yang sholat subuh goblok. Gimana? Yang sholat subuh masuk surga, yang tidak sholat subuh masuk surga. Surganya sama. Gimana? Ini pemurtadan secara intelektual yang sedang digarap di Indonesia. Pemurtadan ini sedang terjadi secara pemurtadan ini. Supranaon jaga pelihara. Sebuah syair berkata, "Wa man ra'a ghanaman fi ardin masba'atin wa nama an wa tawalla ra'yal asad."
Barang siapa yang membela kambing di tengah-tengah hutan yang penuh binatang buas, kemudian penggembalanya tidur, habislah kambing itu dimakan oleh binatang buas. Syukuran Ma'mun penggembala kambing. Mana kambingnya? Ya sudah ada lagi. Masa nggak laku kambing saya? Saya penggembalanya. Yang saya jaga banyak binatang-binatang buas yang mau makan kambing saya. Saya jaga. Kalau saya tidur, habis kambing saya dimakan oleh binatang buas. Wa man ra'a wa man fi ardin masbatin wa nama an tawalla yalsatu. Barang siapa yang menggembala kambing di tengah-tengah hutan yang penuh binatang buas, gembalanya tidur, habis kambingnya. Itu gambaran pada ulama, jangan tidur kiai. Jaga umat ini. Jangan tidur nyenyak. Jaga umat ini. Banyak yang akan memurtadkan umat ini. Dengan kedok. Toleransi. Dalam Islam toleransi itu hidup rukun. Saling hormat menghormati. Saling harga menghargai antar umat beragama. Tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama kafir, murtad. Jerit saya ini. Padahal gak pantas saya pidato begini nih Pak. Bu, ibu melihat saya masih gagah gak? Bu, kelihatannya gimana Bu? Yang bicara Pak Sukron tua itu yang benar Bu. Yang bicara Pak Sukron gagah itu namanya naksir saya Bu. Itu termasuk perempuan mata keranjang. Kena juga. Apa? Kena juga. Nah, ya. Sudah tua saya nih. Tahu umur saya Bu? Umur saya ini sudah 86 tahun. Bukan umur 70. Bukan umur 80. Sudah mau masuk 90. Maka saya katakan jangan membangunkan macam tidur. Saya sudah tidur. Dulu tahun 71 sampai tahun 90-an itu dianggap Syukron Ma'mun itu Singapudiu. Iya kan? Dulu. Sehingga cucu saya baca selembaran ditulis Kiai Syukron Ma'mun Singapudiu. Lalu tanya sama abahnya, "Abah, cucu saya, Abah, kapan kakek jadi manusia?" Mengapa tanya begitu? Lah ini kakek manusia. Ya anak TK pantaslah bertanya begitu. Lah ini saudara-saudara, sekarang ini akan memurtadkan umat Islam dengan segala macam cara, membelah umat Islam dengan segala macam cara, untuk menghancurkan Islam dengan segala macam cara. Dibikin umat Islam pecah belah untuk menghancurkan Islam. Dibikin umat Islam ragu-ragu terhadap agamanya. Ini perbuatan mereka. Alhamdulillah Syukron Ma'mun sadar. Oleh sebab itu toleransi ada batasnya. Rasul berjuang tidak seenaknya Syukron Ma'mun. Nabi Muhammad jadi nabi pahit. Nabi Muhammad jadi Rasul pahit. Lain dengan Syukron Ma'mun. Syukron Ma'mun datang kemana-mana. Belum pidato sudah disiapkan minuman dengan macam-macam kue-kue. Saya datang ke Singapura, ditidurkan di hotel enak. Saya datang ke Brunei, ditidurkan di hotel enak.
insya Allah akhir bulan ini jadwal saya ada di Singapura 1 minggu, ada di Johor kira-kira 4 hari, kemudian ada di negeri Melaka 2 hari. Enak, naik kapal terbang, tidur di hotel. Tapi Nabi mau dulu jadi Nabi payah. Pertama kali berdakwah, subhanallah, dengan kekerasan, dengan ancaman, dengan pembunuhan. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, diikat tangannya, ditarik di padang pasir, perutnya dikasih batu supaya dia kembali pada agama yang semula. Tapi Sayyidina Bilal tetap ahad, 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 Allah yang Maha Esa. Dengan penyiksaan semacam itu, imannya tidak luntur. Dengan kekejaman, dengan kekerasan, sehingga Rasulullah berdakwah dari rumah ke rumah karena ancaman yang begitu keras. Tapi akhirnya Allah perintahkan fasda bima tu'mar wa arid anil jahilin. Hai Muhammad, kau tidak usah sembunyi-sembunyi, perlihatkan Islam dengan terang-terangan. Disitulah Rasulullah menghadapi tantangan dengan kekerasan. Tapi ternyata kekerasan tidak mampu untuk memadamkan api Islam. Justru api Islam semakin membesar untuk menerangi kegelapan-kegelapan kota Mekah. Akhirnya orang kafir Quraisy merubah politiknya. Dengan politik apa? Dengan politik embargo ekonomi. Ditulis di dinding Ka'bah, seluruh bangsa tidak boleh mengadakan hubungan dagang dengan umat Islam, khususnya di bidang pangan, agar umat Islam mati kelaparan. Maka ketika Libya diembargo ekonominya oleh Amerika Serikat, Irak pernah diembargo oleh Amerika Serikat. Ini bukan politik baru, politik kuno. Jadi kalau ada pemerintah kejam kepada rakyatnya, bukan masalah baru, masalah lama. Kalau ada embargo ekonomi, saya katakan, hai bangsa Libya, bangsa Irak, bukan kalian yang pertama kali merasakan pahitnya embargo ekonomi. Rasulullah 1400 tahun yang lalu merasakan embargo ekonomi ini. Itu pahitnya Nabi Muhammad jadi Nabi. Embargo ekonomi tidak mampu untuk memadamkan api Islam. Justru api Islam semakin membesar. Akhirnya merubah politik lagi dengan politik damai. Abu Thalib pamannya didatangi oleh orang kafir Quraisy. Hai Abu Thalib, tanya sama ponakanmu itu maunya apa? Kalau ponakanmu ingin jadi raja, kami penduduk Mekah siap untuk mengangkat Muhammad jadi raja. Asal berhenti dia berdakwah, berhenti dia mengajarkan agamanya, berhenti dia jadi nabi, kami angkat jadi raja. Abu Thalib tanya sama ponakanmu maunya apa? Kalau dia ingin jadi orang kaya, kami penduduk Mekah siap untuk menyerahkan kekayaan kami kepada Muhammad, sehingga Muhammad akan menjadi orang yang terkaya di kota Mekah ini dengan syarat berhenti berdakwah, berhenti jadi nabi, berhenti menyebarkan agamanya. Abu Thalib tanya sama ponakanmu maunya apa dia? Kalau dia ingin kawin dengan wanita anak perawan di kota Mekah, saya kumpulkan anak perawan di kota Mekah. Persilakan Muhammad kawin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Persilakan dengan syarat berhenti jadi nabi. Jadi kalau sekarang ada politik money politik, bukan politik baru. Kalau ingin kiai berhenti jadi kiai, gampang, kasih jabatan. Contohnya misalnya Supratmakmur. Kalau Pak Prabowo mau menginginkan Supratmakmur berhenti jadi kiai, gampang,
panggil ke istana, angkat jadi menteri luar negeri, insya Allah berhenti jadi kiai. Betul tidak? Karena kalau menjadi menteri luar negeri, Bu, di dunia ada 300 negara kurang lebih. Kalau saya tiap hari berkunjung pada satu negara, 1 tahun cuma habis berkunjung, konsolidasi, diundang oleh Masjid An-Nur. Oh, pakai belum ada di mana, ada di Jepang, diundang lagi ada di Jerman. Jadi kalau untuk memberhentikan Supranmakon jadi kiai gampang, besok pagi angkat jadi menteri luar negeri, insya Allah Supranmakon berhenti jadi kiai. Mau dulu, gampang kan? Kalau dijadikan menteri dalam negeri masih ada positifnya. Kalau saya sadar, misalnya saya jadi menteri dalam negeri, saya pergunakan kedudukan dan jabatan saya sebagai menteri dalam negeri, saya mau cari keridhaan Allah. Mumpung Supranmakon jadi menteri dalam negeri, semua gubernur, semua bupati, semua camat, semua lurah yang beragama Islam wajib mengadakan yasinan tiap malam Jumat. Perintah menteri dalam negeri, tidak saya copot kamu jadi bupati. Contoh soal. Ya bisa positif, bisa negatif. Tapi kalau menteri luar negeri sudah pasti negatif. Kenapa? Harus keliling dunia untuk mengadakan hubungan. Kalau 300 negara sedunia ini, ya tiap hari habis. Hanya muter-muter aja. Dari Mesir pindah ke Turki, dari Turki pindah ke Italia, dari Italia pindah ke Jerman, dari Jerman pindah ke Cina, dari Cina pindah ke Rusia, dari Rusia pindah ke Ukraina, Ukraina pindah lagi ke Tokyo. Jadi gampang saudara, kalau ingin kiai berhenti jadi kiai, kasih kedudukan dan jabatan, betul atau tidak? Ini bukan politik baru, politik zaman jahiliyah. Rasul ditawarkan jadi raja, asal berhenti jadi nabi. Ini semuanya sejarah terjadi saudara. Karena dengan segala macam cara gagal, akhirnya Abu Jahal mengadakan musyawarah di Darun Nadwa, tempat yang kira-kira dari pancoran emas kira-kira 50 meter atau 100 meter. Dalam tafsir Tabari dijelaskan iblis ikut hadir dalam rapat ini. Abu Jahal mau mengatakan segala macam cara kita gagal menghadapi Muhammad. Dengan apalagi sekarang kita menghadapi Muhammad supaya dia tidak menyebarkan agamanya dengan kekerasan, dengan kekejaman, gagal. Embargo ekonomi gagal, ditawarkan harta wanita, harta gagal. Satu-satunya masukkan penjara Muhammad ini. Iblis berkata, sia-sia kau Muhammad dimasukkan penjara. Karena Muhammad itu bangsanya bangsa terhormat, bangsa Quraisy. Tentu mereka akan menjaga kehormatannya. Kalau di antara anggotanya masuk penjara, tentu akan dikeluarkan oleh bangsa Quraisy. Sia-sia kau menangkap Muhammad. Itu kata iblis. Lalu Abu Jahal berkata, kalau begitu usir saja Muhammad ke luar negeri, supaya tidak ada di negeri Mekah. Iblis berkata, ini usul berbahaya. Sebab kalau Muhammad diusir ke luar negeri, nanti di luar negeri dia banyak pengikutnya, mesti negara kami akan diserbu dari luar negeri. Bahaya Muhammad diusir ke luar negeri. Karena diusir ke luar negeri bahaya, ditangkap pada gunanya. Akhirnya Abu Jahal memutuskan kalau begini caranya, bunuh saja Muhammad. Apa kata iblis? Ini yang benar. Cara apa lagi? Segala macam cara politik kita jalankan. Politik kekerasan sudah. Politik
embargo ekonomi sudah, ditawarkan harta wanita tahta sudah, mau di penjara tidak ada gunanya, diusir ke luar negeri berbahaya, satu-satunya bunuh Muhammad Ali. Tetap lalu malam itulah rumahnya Rasulullah dikelilingi oleh pedang. Perintahnya Abu Jahal, asal Muhammad keluar potong lehernya. Jangan Muhammad dikasih kesempatan untuk bicara. Dia mesti menang. Lidahnya manis, mudah dimengerti oleh orang. Maka bahaya Muhammad kalau dikasih kesempatan bicara. Keluar, tidak boleh bicara, langsung potong lehernya. Di tengah-tengah malam gelap gulita dan mencekam, malaikat Jibril turun. Ya Rasulullah, malam ini Allah perintahkan kau untuk meninggalkan kota Mekah, kota yang dicintai Rasulullah, tempat kelahirannya. Di dalam malam-malam gelap yang mencekam, disuruh meninggalkan kota Mekah. Dengan petunjuk Allah, Rasulullah mengambil pasir, baca surat Al-Ikhlas, baca surat Al-Mau'idah, membaca ayat kursi, dan membaca sebagian surat Yasin. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa agsaynahum fahum la yubsirun. Tertidur mereka. Rasulullah keluar melangkah pelan-pelan dengan perasaan yang mencekam. Seandainya di antara mereka ada satu saja yang bangun, matilah Rasulullah itu dipotong lehernya. Ini nabimu 1400 tahun yang lalu menderita, mencekam untuk menyelamatkan umat. Maka usikum wa iyaya bitaqwallah. Kalau kiai sekarang enak jadi kiai, yang ustaz enak jadi ustaz, yang jadi pengurus masjid enak jadi pengurus masjid, menjadi umat Islam enak. Keenakan saudara itu di atas penderitaan nabimu 1400 tahun yang lalu. Ini supaya disadari, kita enak sekarang ini karena korbannya Nabi Muhammad. Apa balasannya kepada beliau? Ya cuma diminta baca sholawat terlalu ringan. Lah ini saudara, masuk ke rumahnya Abu Bakar Siddiq. Rasulullah berkata, Abu Bakar, malam ini Allah perintahkan saya dan kau tinggalkan kota Makkah. Sayyidina Abu Bakar tidak memikirkan rumahnya, Sayyidina Abu Bakar tidak memikirkan keluarganya, tidak memikirkan hartanya. Kalau itu sudah perintah Allah, ya Rasulullah, mari kita berangkat, tinggalkan kota Makkah ini. Disinilah Abu Bakar membuktikan hadis Rasulullah, di mana Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang, tidak sempurna iman seseorang, sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintai olehnya daripada hartanya, daripada anaknya, daripada bapaknya, dan dari seluruh manusia yang ada. Cinta enggak sama suaminya? Yang tidak menjawab, saya doakan, ya Allah, mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Yang tadi batal. Saya ulang sekali lagi. Kalau saya ulang masih tidak menjawab, saya doakan betul. Yang tidak menjawab, mudah-mudahan suaminya kawin lagi, karena ibu sudah tidak cinta sama suaminya. Oh, cinta nggak sama suaminya? Maaf Pak, kalian kawin lagi Pak. Masih masih teriak cinta. Betul tidak? Jangan kawin lagi. Bapak-bapak, cinta nggak sama istrinya?
Bu, yang tidak menjawab, Bu, berarti di luar rumah sudah ada cadangan. Sudahlah, saya nggak ngurusi itu, urusan saudara. Tapi yang saya minta, kecintaan kepada Rasulullah di atas segala kecintaan yang ada. Abu Bakar buktikan, malam gelap begitu dia menuju Jabal Thor. Sampai di kaki Jabal Thor, Rasul mengajak istirahat karena sudah kurang lebih 5-6 kilometer jalan kaki. Istirahat di Jabal Thor. Paginya Abu Jahal datang. Langsung yang ditanya, mana kepalanya Muhammad? Mereka menjawab, Muhammad belum keluar. Oh, tidak bisa. Muhammad sebelum subuh sudah keluar ke masjid. Didobrak pintunya, yang ada Sayyidina Ali. Mana Muhammad? Saya nggak tahu, saya tidur. Akhirnya Abu Jahal mengadakan sayembara. Barang siapa yang menemukan Muhammad hidup atau mati, hadiahnya 300 unta. Untuk di Jakarta, 300 unta itu sama dengan 900 kerbau. Satu unta sama dengan 3 kerbau harganya. Mereka semuanya mencari. Tentu di padang pasir tidak ada kesulitan. Orang tidak banyak, ada kaki 4. Ini pasti kakinya Muhammad dan kakinya Abu Bakar. Telusuri terus. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka bikin tipu muslihat, Allah bikin tipu muslihat. Laba-laba disuruh bikin sarang yang rapi, yang padat. Merpati disuruh bertelur. Begitu pagi-pagi orang kafir Quraisy melihat sarangnya laba-laba tidak robek, semuanya teriak, tidak ada orang, tidak ada orang. Padahal di situ Rasulullah dengan Abu Bakar. Itu lihat merpati bertelur. Kalau ada orang tidak mungkin dia bertelur rendah begitu. Mereka balik. Setelah 3 hari, Rasulullah baru berangkat ke Madinah dengan jalan tikus. Tidak jalan yang dilewati orang. Dia lewat pegunungan, naik gunung, turun gunung, naik gunung, turun gunung. Sebagaimana sudah ketahui bagaimana gunung-gunung sepanjang Mekah Madinah itu. 425 km Rasulullah berjalan di padang pasir, menderita untuk menyelamatkan umat manusia. Sampai ke Madinah disambut oleh kaum Ansor. Disitulah Rasulullah mendirikan negara, namanya negara Madinah. Negara Madinah sesuai dengan undang-undang tata negara yang ada pada abad modern ini, bahwa suatu negara disebut negara, pertama adanya teritorial daerah Madinah dan sekitarnya. Yang kedua ada penduduk Madinah yang serba pluralistik, berbeda-beda agama, berbeda-beda suku. Yang ketiga ada pemimpinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat ada undang-undang yang dipakai, Al-Quranul Karim. Maka secara hukum internasional Rasulullah sah sebagai negara di Madinah. Lalu bagaimana hukumnya mendirikan negara? Hukumnya mendirikan negara fardu wajib, baik menurut akal maupun syariat Islam. Karena satu bangsa yang tidak punya pemimpin akan menjadi bangsa yang barbar, bangsa yang arogan. Tidak ada hukum yang berlaku, yang kuat makan yang lemah, yang kaya menindas yang miskin. Itulah kalau tidak negara, maka wajib mendirikan negara hukumnya. Untuk apa mendirikan negara? Imam Ghazali menjelaskan, membuat negara pertama kali siasatuddin, yang kedua siasatudunya. Pemerintah yang pertama untuk menjaga agama dijaga, karena dengan agama akhlak bangsa akan terjamin. Tanpa agama akhlak bangsanya akan hancur. Maka pemerintah wajib menjaga agama, jangan memecah belah agama pemerintah. Maka pemerintah wajib memperkuat agama
Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, pemerintah mengurusi urusan dunia supaya rakyatnya tidak lapar, rakyatnya tidak haus, rakyatnya tidak kehujanan, rakyatnya tidak kepanasan, rakyat hidup tenang, hidup aman, tentram, damai, dengan rezeki yang meluap. Itu kewajiban pemerintah. Bagaimana bentuk negara menurut Al-Quran? Subhanallah, Allah Maha Bijaksana. Negara mau bentuk kerajaan, persilakan kata Quran. Ya malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Mau bentuk kerajaan, persilakan, dipimpin oleh seorang raja. Mau berbentuk kesultanan kayak Brunei, kayak Malaysia, persilakan. Waj'alna min ladunka sultanan nasira waj'alni min ladunka sultanan nasira. Mau berbentuk khilafah seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, persilakan. Yang dipimpin oleh seorang khalifah. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Negara khalifah tidak bertentangan dengan Quran. Mau republik, persilakan. Seperti Indonesia diperintah oleh presiden. Yang namanya presiden, yang namanya sultan, yang namanya khalifah, yang namanya raja, semuanya sama. Itu pemimpin negara. Yang penting dalam Islam bukan bentuk negaranya, yang penting isinya. Apapun bentuk negaramu, yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Apapun bentuk negaramu, mau republik, mau kesultanan, mau khilafah, mau kerajaan, yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Itu bernegara. Lalu pemimpin-pemimpin negara kayak apa? Hanya Islamlah, insya Allah, yang mempunyai sifat-sifat kepemimpinan yang sangat baik, yang diajarkan kepada anak-anak kita mulai di taman kanak-kanak. Sifat Rasul Siddiq amanah tabliğ petona. Cari pemimpin yang jujur, jangan mencari pemimpin pembohong, pemimpin yang membohongi rakyatnya. Hancur negara dipimpin oleh pembohong-pembohong. Pilih pemimpin yang siddiq amanah, pemimpin yang terpercaya. Jangan milih pemimpin-pemimpin pengkhianat yang menjual kekayaan negara kepada bangsa asing sehingga gerak-gerak ini dinikmati. Kekayaan alat Indonesia dinikmati oleh bangsa asing, bangsanya sendiri melarang. Itu karena pemimpinnya pengkhianat. Bagaimana ini? Mantap. Haji. Cari pemimpin yang tabliğ, pemimpin yang menyampaikan kebenaran, bukan pemimpin yang menyampaikan kebohongan, menipu rakyat. Ini pemimpin yang fatona, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang mengetahui persoalan. Jangan mencari pemimpin yang pelongo-pelongo, tidak tahu persoalan. Kalau ditanya orang, selalu dilempar ke orang lain. Jangan tanya saya, tanya kepada pemimpin kok. Gak berani menjawab, itu gimana sih? Saya kecil-kecil, pemimpin juga di pesantren. Tidak pernah saya kalau ada wali murid bertanya saya lempar. Bagaimana Pak Kiai tentang kurikulum di pondok ini? Jangan tanya saya, tanya kepala sekolah, karena saya guru. Tanya lagi, bagaimana Pak Kiai tentang keamanan di pondok? Jangan tanya saya, tanya Hansip itu. Saya goblok. Ditanya lagi bagaimana soal dapur Pak Kiai? Jangan tanya saya, tanya kepala dapur. Ini namanya pemimpin bohong, pemimpin pelongo-pelongo. Seorang pemimpin negara ditanya rakyatnya jawab,
masalah orang lain. Untuk apa punya pemimpin semacam itu? Bukan marah, ngasih tahu. Ini ajaran Islam. Ini pemimpin yang fatonah, yang cerdas. Kalau pemimpinnya pintar, rakyatnya sulit. Insya Allah rakyat bisa keluar dari kesulitan dengan pemimpin yang pintar dan bijaksana. Betul atau tidak? Tapi kalau pemimpinnya goblok, blokon, pelongok, rakyatnya sulit. Sampai kiamat rakyatnya tetap sulit. Mengapa? Pemimpinnya pelongok. Bagaimana? Jelas? Ini Islam, siddiq, amanah, tabligh, fatwa. Hebat Islam. Terakhir, wih, 2 jam saya pidato. Anehnya, kok saudara tidak panas pantatnya? Ibu-ibu semuanya masih duduk itu. Padahal 2 jam saya pidato. Terakhir, bukan berarti selesai. Terus atau tidak? Terus atau tidak? Saya ini kiai, jangan disuruh-suruh. Ini murid zaman akhir. Mestinya kalau ditanya kiai, jawabannya begini. Terus apa tidak? Terserah Pak Kiai. Terus masalah. Terus. Gimana sih saudara itu? Kiai disuruh-suruh. Terus apa tidak? Baru jawabannya kacau. Mau bilang terserah takut berhenti. Mau bilang terus nyuruh-nyuruh kiai. Ya kalau saya potong sekaligus gak enak lah. Sudah, saya potong. Tapi ini penting masalahnya. Kalau ingin negara menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang diterjemahkan dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun, negara yang makmur, negara yang subur, negara yang aman. Itu dalam Al-Quran disebutkan baldatun thayyibatun wa rabbun. Bupati bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gubernur bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Menteri berbicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Presiden berbicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hai presiden, hai gubernur, hai menteri, dari mana kau mendapat kata-kata baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Pasti dari Quran. Mengapa Anda bicara Quran, tidak bicara politik? Padahal Quran yang menyatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu Al-Quran. Betul? Nah, untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya mudah-mudahan pidato saya didengar oleh beberapa pejabat pemerintah ini. Kalau negara Republik Indonesia ingin menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, pilar yang pertama menurut Al-Quran bukan syukran makmun, wasawirhum fil amri. Hai presiden, hai raja, hai khalifah, hai sultan, kalau kau ingin negaramu menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang pertama jalankan musyawarah. Raja bermusyawarah, khalifah bermusyawarah, sultan bermusyawarah, presiden bermusyawarah. Jangan sakar di dewe semaunya sendiri, semau gue.
baru negara nanti akan menjadi baldatun thayyibatun kalau dia dengan musyawarah. Tidak ada kebijaksanaan pribadi. Saya tidak setuju dengan kepres keputusan presiden. Saya tidak setuju dengan peraturan presiden. Presiden mau bikin keputusan, presiden mau bikin peraturan, jangan lepas dari musyawarah. Tanpa musyawarah itu namanya otoriter, namanya diktator. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Musyawarah. Kalau ingin baldatun thayyibatun, ini tata negara Islam. Yang kedua, innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha. Setelah saya baca bahwa Bapak Prabowo katanya mau bikin kabinet zakat. Zakat itu bahasa Belanda, artinya kabinet yang profesional. Itu Pak Prabowo, bukan pendapat Bapak. Itu sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran yang menyuruh agar kita membuat kabinet menteri-menteri yang zakat, yang profesional. Al-Quran yang berbicara, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah yang menyuruh berikan jabatan, berikan kedudukan kepada ahlinya. Rasulullah menekankan, idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadiri sa'ah. Apabila urusan diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, tunggulah hancurnya urusan itu. Menunjuk menteri perekonomian, betul-betul menteri yang ahli ekonomi. Menunjuk menteri luar negeri, betul-betul menteri yang mengerti politik luar negeri. Jangan menunjuk pejabat sembarangan, jangan menunjuk ketua RT sembarangan, jangan menunjuk ketua RW sembarangan, jangan menunjuk lurah, camat, bupati, wali kota, jangan menunjuk gubernur sembarangan, jangan menunjuk presiden sembarangan, jangan menunjuk menteri sembarangan, jangan menunjuk DPR sembarangan. Berilah kedudukan dan jabatan ini kepada ahlinya yang profesional. Al-Quran. Mana? Jarang kiai bicara politik, karena kiai sudah dikadali. Saya bongkar Quran bicara politik. Ayo adu antara tata negara dalam Al-Quran dengan tata negara yang dibikin oleh Amerika, yang dibikin oleh Eropa. Ayo adu dengan tata negara Islam ini untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Yang ketiga, untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, wa idza haramtum bainan nas an tahkumu bil adl. Kalau kau menetapkan hukum di antara manusia, tetapkan hukum yang adil. Jangan dolem. Orang yang tidak bersalah di penjara karena tidak senang. Quran melarang seperti itu. La yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Jangan karena kebencianmu pada satu kelompok, jangan karena kebencianmu pada satu golongan, akhirnya golongan itu tanpa ada pelanggaran dijebloskan kepada penjara. Itu satu pemerintahan yang sangat-sangat zalim. Jerit saya. Al-Quran menyatakan, la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu lit-taqwa. Jangan karena kebencian kepada satu golongan, karena kebencian kepada satu kelompok, akhirnya kelompok itu dipenjara walaupun tanpa ada dosa. Tetapi sebaliknya, orang yang koruptor disembunyikan di hotel supaya tidak ketahuan oleh penegak hukum. Mereka yang korupsi miliaran dilindungi. Inilah hancurnya suatu negara yang menempatkan manusia depan hukum. Bukan profesor-profesor ahli hukum dari Amerika, bukan profesor-profesor ahli hukum dari Eropa, yang meletakkan
menciptakan manusia di depan hukum sama. Junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Persilakan Kiai baca kitab Riyadhus Shalihin. Ketika seorang wanita dari golongan Al-Makhzumiyah nyolong, golongan Al-Makhzumi golongan bangsawan, kemudian tokoh Quraisy gelisah, masa anaknya orang besar mau dipotong tangannya. Diutuslah Usamah bin Zaid menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ini yang nyolong anaknya orang gede Rasulullah. Apakah ada hukum selain potong tangan? Kemudian Rasul berdiri. Lalu Rasul menyatakan, ya Usamah, qad halaka man kana qablakum. Wahai Usamah, telah hancur bangsa-bangsa sebelum kalian dahulu. Telah hancur negara-negara sebelum kalian dahulu. Mengapa bangsa itu hancur? Rasulullah menjelaskan, idza saraqa fihim as-sariqu tarakuhu. Kalau yang nyolong orang gede, dia biarkan bahkan dilindungi. Wa idza saraqa fihim ad-dha'ifu aqamul had. Kalau yang nyolong maling ayam, semuanya teriak, tegakkan hukum untuk maling ayam, untuk koruptor, lindungi, selamatkan mereka. Inilah hancurnya suatu negara. Kemudian Rasulullah bersabda, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarqat laqatatu yadah. Seandainya Fatimah anak kandung saya nyolong, pasti saya potong tangannya. Berarti Rasulullah meletakkan semua manusia di depan hukum sama. Tidak peduli anak Nabi, tidak peduli siapa-siapa. Kalau sudah bersalah, depan hukum semuanya sama. Terakhir melulu ya. Tadi sudah terakhir melulu. Nah, kalau ini terakhir betul itu. Bilang terakhir. Kalau ingin negara ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rasul Al-Quran berfirman, Allah berfirman, alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Orang-orang yang dikasih kursi oleh Allah, orang-orang yang dikasih kedudukan oleh Allah, orang-orang yang dikasih jabatan oleh Allah, hendaknya tegakkan sholat, keluarkan zakat, amar ma'ruf nahi munkar. Ketua RT-nya, ada ketua RT kan? Yang ada atau tidak ada, nggak peduli saya. Saya bicara yang benar aja. Betul tidak? Ketua RT-nya amar ma'ruf nahi munkar. Ketua RW-nya amar ma'ruf nahi munkar. Lurahnya, kepala desanya amar ma'ruf nahi munkar. Camatnya amar ma'ruf nahi munkar. Wali kotanya dan bupatinya amar ma'ruf nahi munkar. Gubernurnya amar ma'ruf nahi munkar. Presidennya amar ma'ruf nahi munkar. Menterinya amar ma'ruf nahi munkar. Anggota DPR-nya dan pejabat-pejabat pemerintah semuanya amar ma'ruf nahi munkar. Baru terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimana negara akan terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau di antara pejabat pemerintahnya ikut menjual narkoba? Bagaimana akan terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau di antara pejabat-pejabat pemerintahnya membengengin penjudian, membengengin mabuk-mabukan, membengengin pelacuran, hancur negara ini? Saya kira cukup sekian. Masih kurang? Undang lagi. Masa mau dihabisin malam ini? Rupanya nggak mau undang lagi. Saya kira cukup sekian. Ya tentu politik itu panjang. Karena saya merasa sudah letih. Saya kalau pidato gini lupa Pak Ji. Tapi nanti di kamar saya harus terlentang. Lemes semua badan saya. Kadang-kadang saya panggil santri, tolong pijetin saya dari kaki.
Saudara mendapat enaknya, saya nanti terlentang setelah ini, saya belum bisa tidur langsung. Karena otak saya peres, pikiran saya peres untuk menyampaikan kepada saudara-saudara ini. Inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menambah ilmu kita, menambah wawasan kita. Kita doakan presiden kita yang baru dilantik. Kita doakan mudah-mudahan mendapat taufik dan hidayah dari Allah, sehingga membawa bangsa Indonesia ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.